menjadi suatu ya, konsentrasi untuk Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu, salam kenal. Saya salah satu fasilitator yang ditugasi pada pelatihan kali ini. Eh, Bapak Ibu, untuk memulai sesi ini, silahkan untuk mengisi absensi terlebih dahulu di dalam sistem agar nanti tidak tertinggal absensinya. Kemudian hari ini, sesi pertama ini kita akan isi dengan materi-materi terlebih dahulu, Bapak Ibu. Nah, nanti setelah sesi materi, baru di jam 10, insya Allah kita akan berpraktek lagi menggunakan aplikasi Si Halal yang kemarin Bapak Ibu sudah sempat mungkin buka bersama dengan Pak Aldo dan Ibu Erni ya. Dengan Pak Aldo ya kemarin ya, Bapak dan Ibu ya. Untuk bagaimana caranya Bapak Ibu pertama mau melogin, kemudian membuka data pengajuan gitu ya di dalam Si Halal, kemudian sudah Bapak Ibu screenshot menjadi tugas satu, nah nanti kita akan melanjutkannya. Silakan Bapak Ibu absensi terlebih dahulu. Sepertinya masih belum kebuka untuk absennya, Bu. Boleh di refresh Bapak atau di logout terlebih dahulu. Sudah bisa Bu absennya. Sudah ya. Oke. Sudah bisa semua Bapak Ibu? Nah, untuk sesi ini, silakan Bapak Ibu kalau sambil mau sarapan atau mau ngemil dulu karena masih pagi, silahkan. Eh, Baik, saya akan memulai ya Bapak Ibu sambil kita jalan memulai. Sarapan dulu, jelas sarapan rokok. Sarapan apa adanya tempat Bapak. Nah, oke. Baik, Bapak dan Ibu, sudah terlihat share screen-nya? Sudah Bu. Sudah, Bu. Beres. Sudah Bu. Sudah ya. Baik, yang pertama ini kita akan eh, membahas terkait bagaimana cara kita menyusun manual SJPH dan juga penyiapan daftar bahan halal di dalam SJPH tersebut. Nah, tujuannya nanti Bapak Ibu sudah mampu menyusun dokumen penerapan SJPH ini dan juga daftar bahan halal ketika Bapak Ibu sudah menyelesaikan pelatihan ini. Di dalam penyusunan SJPH ini terdapat 3 poin kritis atau yang harus diperhatikan Bapak dan Ibu sehingga nanti Bapak Ibu dapat lancar dalam penyusunan, penerapan dan juga persiapan pada saat untuk audit sertifikasi halal. Maaf, saya kok nggak bisa absen ya, Bu? Boleh di refresh dulu Bu, apa namanya sistemnya atau di logout kemudian Bapak Ibu login lagi. Oh iya. Nah, di sini Bapak Ibu nanti harus bisa melihat dulu nih bagaimana sih proses bisnis yang terjadi di SPPG ataupun di usaha UMK Bapak dan Ibu ini. Di sini apakah seluruhnya dari SPPG Ya Bu, Enggak, Ada enggak. Bu. atau ada yang dari industri lain? Saya dari di, Mandiri, Bu. Dari saya lab, dari Saya industri dari yayasan. PKRT Bu. oh ada yang dari PKRT, yayasan. Yayasan itu SPPG kan Bu ya? Atau Iya. yayasan gimana nih? Ya, intinya mayoritas SPPG Bu.
Oke, mayoritas SPPG ya. Ya, Tapi tidak menutup ternyata ada yang dari PKRT. saya Bu, saya dari yayasan. Kemarin kan saya itu kan pendamping halal Bu. Ikut yang yayasannya itu kan mendirikan LBH. Kemudian saya diminta oleh ketua yayasan itu untuk mengikuti ini penyelia halal ini. Jadi saya ikut atas saran dari ketua yayasan begitu. Jadi di yayasan kami itu tidak Oke. punya SPPG, Bu. Jadi adanya, DLH. Sama itu apa namanya P3H oh, yang mendampingkan itu sama LBH. LBH baru mengajukan, Bu. Seperti itu, Bu. LPH, oke. PH Ya, ya. ya nggak apa-apa, paham dan siap. Terima kasih nanti kita belajar bersama ya di sini ya Bapak dan Ibu semua ya. Baik yang dari Yayasan SPPG maupun yayasan yang akan mendirikan LPH dan juga yang dari industri PKRT dan barang gunaan lainnya. Sebelumnya saya mau nanya dulu nggak apa-apa, Bu? Apa tuh Pak? Satu aja silahkan. Oke, misalkan kami nantinya lulus dan mudah-mudahan ya semua teman-teman juga juga lulus gitu, Bu. Kita Amin. kan tidak punya SPPG. Nah, adanya kan yayasan, kan tidak ada nama SPPG-nya di situ kan namanya. Apakah nanti kita itu bisa digunakan untuk SPPG lain Bu? Di lain yayasan itu, Bu? Sertifikatnya nanti. Hmm, saya belum mohon izin nih, mungkin Pak Aldo yang bisa menjawab. Apakah di sertifikat nanti ada kekhususan Pak ditulis untuk SPPG apa atau bagaimana nih Pak? Maksudnya Pak saya Aldo. tanya sebelum diajukan saatnya, Bu. Makasih, Bu. Oke, baik nanti coba saya konfirmasikan lagi ya Pak ya untuk pertanyaan Bapak ini apakah kalau tidak ada kekhususan saya rasa itu bisa digunakan secara umum. Tapi kalau misalkan memang sudah ditulis untuk SPPG ini atau yayasan ini ya maka itu berarti Bapak untuk penyelia di situ gitu. Iya, Gitu Pak soalnya Aldo. tidak ada anunya sepertinya. Tidak ada BMG-nya kalau di yayasan itu. Oke, Iya. Bu. Iya, saya juga begitu, Bu. Saya kan bukan dari SPPG manapun ataupun dari dapur MBG manapun. Kemarin itu memang mungkin saya salah masuk daftar ya. Awalnya saya mau reguler yang UMKM biasa gitu. Jadi ini nanti adakah sertifikatnya memang khusus untuk SPPG atau gimana? Ataupun nanti kedepannya setelah ini saya jadi Mohon penyelia halal di SPPG lain, apakah bisa gitu? Baik, saya tampung dulu pertanyaannya nanti kita akan jawab bersama. Baik, Bapak dan Ibu. Nah, selain ke apa ya? Pertanyaan dalam hati itu, nah kita balik lagi ke topik dulu ya. Jadi topik pertama ini adalah kita untuk menyusun dulu nih, bagaimana cara kita menyusun dokumen SJPH. Nah, kalau dalam penyusunan dokumen SJPH ini sebetulnya mau dari manapun, itu tuh sama secara umum Bapak Ibu prinsipnya. Prinsipnya Bapak Ibu harus mengetahui dulu proses bisnis di pelaku usaha yang Bapak Ibu sedang tangani itu. Kemudian kalau Bapak Ibu sudah mampu melihat proses bisnisnya di situ, apakah nanti dia SPPG atau ternyata catering di perusahaan, catering untuk makanan minuman di perusahaan lain gitu ya. Misalnya catering penyedia makan karyawan gitu atau ternyata dia catering rumah tangga atau catering yang digunakan untuk wedding atau ternyata proses bisnisnya itu mencakup industri pengolahan, yang di mana industri pengolahan ini akan ada banyak lagi ya Bapak Ibu ya, baik industri pengolahan makanan ataupun minuman, ataupun juga ternyata industri pengolahan yaitu nanti dia menciptakan suatu barang sehingga menjadi masuknya ke dalam barang gunaan atau ternyata pelaku usaha ini bergerak di bidang jasa. Nah, kalau jasa kemarin juga Bu Fitri sudah menyampaikan bidangnya banyak ya Bapak Ibu yang saat ini di sertifikasi halal terutama yang berkaitan dengan dia itu menyangkut terhadap makanan, minuman, obat dan juga kosmetik gitu ya. Nah, Bapak Ibu
tentukan ruang lingkup dalam bisnis pelaku usaha tersebut. Oh ya, ketika Bapak Ibu sudah melihat, sudah mampu menilai jenis proses bisnisnya, maka Bapak Ibu bisa melihat jenis produk yang Bapak Ibu nantinya akan sertifikasi. Nah, itu mengacu pada KMA 748 maupun KMA 944. Nah, dibuka KME-nya, nanti Bapak Ibu lihat di situ apakah proses bisnis dan juga jenis produk yang dihasilkan dari usaha tersebut itu memang terdaftar sebagai produk yang wajib bersertifikat halal sesuai dengan KMA 748 dan juga 944 atau tidak. Ketika memang iya, dia masuk ke dalam kategori yang wajib bersertifikat halal, maka Bapak Ibu melanjutkan untuk mengidentifikasi terkait ruang lingkup di pelaku usaha ini. Nah, ketika Bapak Ibu sudah menentukan ruang lingkup pelaku usaha ini, Bapak Ibu mampu menentukan titik kritis kehalalan di pelaku usaha ini. Oh, kalau dari pelaku usaha catering misalnya, oh berarti dia kritis itu dari awal mula seleksi bahan, penentuan bahan, penentuan apa namanya? Daftar bahannya gitu ya. Seleksi bahannya itu seperti apa, apa namanya, kriteria kualitasnya, kemudian kuantitas yang akan dipesannya berapa banyak, seperti itu ya. Nah, kemudian setelah itu oh ternyata pada saat penerimaan pun harus diperhatikan bahwa bahan segar itu tidak boleh diterima eh, tidak dengan alas berlandaskan palet ataupun plastik di bawahnya sehingga nanti kotoran yang ada di tanah itu tidak langsung mengenai bahan segar itu gitu ya, karena itu akan beresiko terkait kontaminan atau menempelnya kotoran dari tanah tersebut atau dari aspal menempel ke bahan sehingga itu tidak bisa untuk sehingga akan dibuang eh, bagian yang mungkin tertempel oleh kotoran tersebut dan mengurangi bobot yang akan diproses misalnya seperti itu ya. Kemudian nanti setelah Bapak Ibu bisa menentukan ruang lingkup, titik kritis, nah Bapak Ibu juga tadi sudah menentukan jenis produknya, maka Bapak Ibu mulai menyusun manual SJPH-nya. Di mana di dalam manual SJPH ini terdiri dari kriteria-kriteria proses produksi halalnya, kemudian di dalamnya itu ada prosedurnya, baik prosedur baku maupun turunannya, instruksi kerja terhadap penerapan SJPH itu sendiri. Kemudian juga ada mungkin bukti implementasinya seperti checklist audit atau bon-bon pembelian atau pengadaan bahan. Kemudian form-form distribusi misalnya seperti itu ya. Ke form-form penggunaan alat dan bahan yang sudah ada. Kemudian juga kelengkapan lainnya. Nah, nanti kita akan lihat satu persatu. Di sini kita lihat dulu definisi dari ruang lingkup dan proses bisnis itu. Ruang lingkup itu adalah jenis kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk menghasilkan produk, meliputi penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian termasuk di outlet. Nah, kalau di dalam sertifikasi halal ini, untuk proses penjualan dan penyajian ini, jika Bapak Ibu itu memang memiliki tempat tersendiri atau gerai atau outlet gitu ya, yang untuk Bapak Ibu bisa memajang dan juga bisa melakukan aktivitas jual beli atau penyajian seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu tidak memiliki gerai tersendiri atau tidak memiliki outlet tersendiri di dalam aktivitas Bapak Ibu, maka penjualan ini sudah masuk ke dalam pendistribusian itu prosesnya seperti itu. Misalnya industri pengolahan nih yang seperti PKRT, dia misalnya menghasilkan sabun, sabun entah itu sabun cuci piring atau sabun cuci kendaraan yang halal sekarang gitu ya. Nah, di situ mungkin memang ada proses penjualan secara retail maupun B2B-nya, tapi tidak menjadi kriteria tersendiri terhadap
apa namanya munculnya kriteria penjualan di situ gitu ya Bapak Ibu ya, atau proses aktivitas kritis terhadap penjualannya itu masuknya sudah di dalam pendistribusian. Tapi kalau seperti catering atau ternyata Bapak Ibu itu punya produk farmasi, nah itu ada gerai tersendiri untuk display dan juga penjualan obat-obatnya SPPG, berarti penjualannya tidak ada tapi penyajiannya Bapak Ibu ya. Penyajiannya itu berarti kalau catering itu di omplengnya. Nah, itu seperti apa kriterianya? Nah, ini nanti diperdalam terkait penyajiannya tersebut. Jadi mulai dari penyediaan bahan, kemudian pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, dan penyajian untuk SPPG. Kemudian dari situ, dari ruang lingkup ini nanti kita akan bisa telusur atau kita akan bisa menentukan titik kritis ketidakhalalan atau titik kritis kehalalan dari eh, PPH ini, Bapak dan Ibu. Nah, PPH kegiatan ini disebutkan oleh kami itu disingkat menjadi tahapan PPH. Di mana di situ biasanya ada 7 tahapan PPH, tapi 7 tahapan PPH itu tidak selalu 7. Itu disesuaikan dengan ruang lingkup dan juga proses bisnisnya. Berarti kalau tadi terkait industri seperti PKRT itu mungkin hanya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. 5, 5 ruang lingkup atau 5 langkah PPH-nya. Tapi kalau untuk catering berarti bisa ada 6 tahapan PPH seperti itu ya. Kemudian kalau selanjutnya setelah kita membahas mengenai ruang lingkup usaha, nah di sini ada dokumen pelaku usaha, di mana dokumen pelaku usaha ini adalah dokumen sistem. 001. Iya Pak, oke bocor mungkin ya. Nah di mana kalau dokumen pelaku usaha itu adalah dokumen sistem yang ada di pelaku usaha yang di dalamnya mencakup struktur organisasi, ruang lingkup usaha, legalitas usaha yang menggambarkan sistem manajemen yang diterapkan oleh pelaku usaha itu sendiri. Biasanya ini sudah terbentuk ya Bapak Ibu ya struktur organisasinya, ruang lingkupnya itu kita bisa lihat proses usahanya dan juga jenis produknya. Kemudian legalitas usaha untuk kali ini di dalam halal ini adalah NIB ya Bapak Ibu salah satunya. Nah, dari beberapa dokumen pelaku usaha itu nanti akan tergambar terkait sistem manajemen yang sudah diterapkan. Apakah sudah menerapkan sistem manajemen misalnya seperti CPPOB-nya untuk BPOM-nya gitu ya atau SLHS kalau untuk resto dan catering mungkin seperti itu. Nah, itu apakah sudah ada atau belum? Kemudian sistem manajemen mutu atau ISO lain atau hazard, hazardnya sudah dilaksanakan atau sudah diimplementasikan atau belum gitu ya Bapak Ibu ya. Itu nanti akan terlihat ketika Bapak Ibu membandel dokumen-dokumen pelaku usaha Bapak dan Ibu yang sedang Bapak Ibu tangani ini gitu ya. Kemudian ini tahapan untuk menentukan ruang lingkup usaha itu. Pertama, Bapak Ibu wajib untuk mengidentifikasi produk yang Bapak Ibu hasilkan. Nah, setelah Bapak Ibu, bagaimana cara mengidentifikasinya? Bapak Ibu bisa dengan cara membuat daftar lengkap produk yang akan disertifikasi halalnya. Misalnya Bapak Ibu ternyata dari SPPG. SPPG itu berarti produknya adalah makanan yang disajikan untuk siswa gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu tuliskan dulu nih di breakdown menu-menunya yang selama ini sudah pernah diproduksi dan juga disajikan untuk apa namanya? Untuk catering siswa tersebut atau catering sekolah tersebut. Mungkin ada nasi putih, kemudian mungkin ada sayur-sayurannya, jenis-jenis lauknya, buah-buahan yang diberikan, atau ternyata ada lauk nabatinya selain lauk hewani. Kemudian apakah ada makanan pendamping lainnya yang ditambahkan di dalam porsi food tray-nya itu. Nah, itu di
Buat listnya, dibuat list daftarnya, kemudian itu dari situ nanti kita bisa mengidentifikasi produknya. Setelah itu baru kita bisa menentukan dan mengidentifikasi rantai proses produksinya, yaitu yang 7 tahapan PPH tadi ya, Bapak Ibu. Nah, dari situ kita tentukan ya, kemudian penerimaan bahan, kemudian nanti mungkin ada proses eh, sortering atau pemorsian gitu ya. Kemudian ada proses produksi hingga akhirnya nanti si produknya itu jadi dan didistribusikan. Nah, bagaimana cara pendistribusiannya? Menggunakan transportasi yang seperti apa? Nah, ini nanti kita identifikasi proses produksi tersebut. Kemudian setelah itu kita tentukan cakupan lokasi dan fasilitas usahanya. Tentukan seluruh lokasi produksi, penyimpanan, dan juga penyajiannya itu berada di mana, apakah di satu lokasi yang sama atau tidak. Jika tidak dilakukan di satu lokasi yang sama, misalnya seperti ini. Ternyata Bapak Ibu punya dapur MBG. Nah, itu ada beberapa gitu ya. Di satu yayasan ini ada beberapa dapur, misalnya ada 4 dapur. Kemudian apakah penerimaan bahannya itu langsung dilakukan di SPPG masing-masing atau ternyata dia punya gudang penerimaan bahan tersendiri. Nah, kalau dia punya gudang penerimaan bahan tersendiri atau gudang pusat, nah bagaimana eh, apa namanya proses distribusi dari gudang pusat ini hingga bisa sampai ke dapur-dapur SPPG ini. Seperti itu. Kemudian si gudang pusatnya ini eh, juga ikut didaftarkan di dalam pengajuan sertifikasi ini gitu. Tapi kalau ternyata Bu, enggak, kita dapur itu ya sudah mencakup dengan gudang dengan juga apa namanya? Tempat untuk parkir kendaraan transportasi kita yang kita punya sendiri. Nah, maka itu fasilitas produksinya bisa dikatakan satu itu saja gitu Bapak Ibu. Jadi alamat yang dicantumkan pun hanya di satu lokasi dapur tersebut atau pabrik tersebut. Begitu ya Bapak Ibu ya, bisa membedakan ya. Tapi kalau Bapak Ibu ternyata SPPG-nya punya apa namanya punya beberapa fasilitas produksi, maka fasilitas produksi ini lokasinya juga tetap dicantumkan. Nah, Bu, tapi saya itu dapurnya memang SPPG itu satu, tapi sorry, SPPG itu ada beberapa dari satu yayasan yang sama. Nah, satu yayasan ini punya 4 dapur. Nah, berarti pengajuannya bisa dengan satu nama yayasan itu. Kemudian untuk fasilitas produksinya atau fasilitas pabriknya itu empat SPPG-nya dimasukkan, didaftarkan bersamaan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian ini untuk informasi umum perusahaan dan NIB, di mana di dalam informasi umum perusahaan ini Bapak Ibu nantinya akan mengisi langsung ke si halal. Nah, ini apa namanya? Gambaran ketika Bapak Ibu sudah mengisikan di si halal, kemudian Bapak Ibu download manual SJPH-nya, nanti manual SJPH-nya akan terlihat seperti ini formatnya Bapak Ibu, di mana di situ akan ada informasi umum perusahaan yang mencakup nama perusahaannya, itu bisa nama yayasan dari SPPG-nya, kemudian NIB dari yayasan itu sendiri. Nah, skala usaha ini yang tercantum di dalam NIB biasanya ini akan nge-link secara otomatis oleh OSS. Makanya di sini ada menu update atau OSS gitu ya. Kemudian ada nama pimpinan perusahaannya, kemudian ada nama penyelia halal, nama perusahaan, kemudian ada telepon atau fax perusahaan. Nah, di sini ada alamat fasilitas produksi. Nah, di mana di alamat fasilitas produksi tadi yang contohnya misalnya Bapak Ibu terdiri dari satu yayasan, tapi yayasan ini memiliki 4 SPPG. Maka
eh, alamat 44 SPPG ini didaftarkan, dicantumkan di dalam fasilitas produksi ini. Nah, ini nanti di mana kita masukkan ya inputnya, Bu. Nah, ini ketika Bapak Ibu kemarin ada data pengajuan, ada pabrik ya, ada kolom pabrik. Nah, di situ Bapak Ibu bisa tambahkan alamat dapur SPPG-nya di kolom pabrik tersebut. Nanti akan keluarnya seperti ini ketika terdownload. Kemudian di sini juga ada telepon atau fax fasilitas produksi, ada kontak personnya. Ini penanggung jawab yang Bapak Ibu sudah masukkan datanya. Kemudian ada nama atau merek dagang, ada nomor izin edar jika memang ada, kemudian ada jenis produk, kemudian ada daerah pemasaran dan juga ya, kemarin kalau Bapak Ibu sudah insya Allah Bapak Ibu sudah familiar dengan detail pelaku usaha ini dan Bapak Ibu sudah isikan ya jenis badan usahanya, kemudian modal dasar dan data-data lain. Nah, untuk pembuatan si halal itu NIB itu mengacu pada dokumen legalitas yaitu berupa NIB, di mana di dalam NIB ini Bapak Ibu harus pastikan sudah memiliki NIB yang berbasis resiko. Kemudian KBLI-nya juga sudah dimasukkan sesuai dengan KBLI yang akan diajukan. Kalau Bapak Ibu catering, SPPG berarti catering ya. Nah, itu berarti ada industri pengolahan. Di 10570 kalau tidak salah ya, nomor KBLI-nya. Nanti mohon coba dicek kembali. Atau bisa juga dengan yang ini 56210 penyediaan jasa boga periode tertentu. Nah, kemudian ini untuk identifikasi klasifikasi jenis produk yang tadi ya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah eh, mampu mengidentifikasi ruang lingkup perusahaan Bapak Ibu juga pasti akan bisa mendeteksi nih jenis produk yang Bapak Ibu hasilkan itu apa. Nah, kita mengacu pada KMA 748 ataupun 944. Kalau di sini contohnya adalah jasa penyembelihan dan jenis atau jasa pendistribusian. Tapi juga ada untuk industri pengolahan, untuk apa namanya jasa pengolahan atau penyediaan makanan minuman dengan pengolahan dan juga ada juga dari barang gunaan, kosmetik dan juga industri farmasi. Nah, Bapak Ibu nanti boleh sambil buka-buka KMA 748 dan 944-nya ya. Nah, kalau kita saat ini adanya di sini Bapak Ibu ya, penyediaan makanan dan atau minuman dengan pengolahan, di mana Bapak Ibu masuk ke dalam jasa boga untuk suatu event tertentu, mungkin juga event catering dan penyediaan jasa boga periode tertentu. Di penyediaan jasa boga periode tertentu ini. Nah, ini nanti KBLI-nya bisa sesuai dengan yang ada di KMA 944 bunyinya. Gitu ya. Nah, setelah kita tadi sudah mengidentifikasi ruang lingkup dan juga dokumen-dokumen pelaku usaha yang kita butuhkan dan juga jenis produknya sudah terdaftar, sudah di list, kita saat ini langsung maju kembali untuk bisa menganalisis resiko titik kritis kehalalan dari proses PPH yang kita jalani. Di mana titik kritis ketidakhalalan ini adalah suatu kondisi terdapat kemungkinan bahan yang berasal dari bahan haram atau najis, atau kondisi di mana kemungkinan bahannya sudah halal, sudah verified sesuai spesifik, tapi untuk fasilitasnya itu ternyata yang terkena kontaminasi bahan haram ataupun najis, atau kemungkinan proses yang tidak memenuhi standar halal. Misalnya ternyata Bapak Ibu tadinya dapur SPPG-nya ini sudah pernah berkecimpung sebelum menjadi catering, eh, sorry, sebelum bekerja sama dengan SPPG, cateringnya ini atau dapur cateringnya ini sudah pernah digunakan untuk catering wedding, di mana catering wedding ini menunya beragam ya Bapak Ibu ya, bisa yang nasional maupun internasional. Nah, tidak menutup kemungkinan pernah menggunakan room, angkak, ataupun ternyata pengolahan daging babi untuk menu-menu tradisional. Misalnya seperti itu ya, ada ya beberapa catering menu tradisional, misalnya untuk daerah tertentu gitu ya, dia menggunakan babi guling gitu.
Nah, tapi bahan apa namanya fasilitas produksinya ini belum dicuci dengan persyaratan seperti yang Kiai kemarin mungkin sudah sampaikan dengan najis najis besar ya Bapak Ibu ya, najis berat yang harus dicuci 7 kali, salah satunya dengan pasir gitu ya, atau dengan sabun pasir saat ini sudah ada. Nah, itu belum dilakukan. Maka mungkin saja si peralatan ataupun fasilitas produksi yang ada di catering tersebut terkena kontamin bahan hara. Kemudian sehingga mengkontaminan eh, apa namanya ke status kehalalan untuk catering SPP, untuk mulai coba mengidentifikasi terkait titik kritis kehalalan tersebut. Apakah benar pernah terjadi demikian atau tidak? Kalau tidak, maka itu resiko ketidakhalalannya itu menjadi rendah ataupun ringan gitu ya. Kemudian setelah Bapak Ibu mampu mengidentifikasi dan juga setelah Bapak Ibu mampu mengenali, mengetahui tentang apa pengertian dari ke titik kritis ketidakhalalan ini dan juga mengidentifikasi titik kritisnya ini. Nah, Bapak Ibu coba memeriksa tingkat resikonya, di mana penilaian tingkat resiko ini terhadap setiap titik kritis yang diidentifikasi ini mempertimbangkan kemungkinan dan dampak yang terjadi terhadap kehalalan produknya tersebut. Kemudian tentukan tindakan kontrol yang diperlukan untuk mencegah dan mengurangi resiko ketidakhalalannya. Misalnya tadi eh, ternyata bahan-bahannya sudah sesuai, semua sudah verified. Ternyata fasilitas cateringnya itu pernah digunakan untuk catering yang tradisional yang tidak halal itu. Maka bagaimana cara untuk mengurangi resiko ketidakhalalan itu? Maka peralatannya dan juga fasilitas produksinya itu dicuci dulu sesuai dengan standar syariahnya. Nah, kemudian setelah dicuci tidak lagi dipergunakan atau tidak lagi menggunakan bahan yang diharamkan atau dinajiskan tersebut. Gitu ya Bapak Ibu, dan tidak bisa digunakan bersamaan atau saling sharing atau digunakan bergantian, itu tidak bisa. Itu menjadi tindakan kontrol untuk mengurangi dan juga mencegah terjadinya resiko ketidakhalalan terhadap produk yang dihasilkan ini yang sudah disertifikasi halal ini. Seperti itu Bapak Ibu. Sampai sini Bapak Ibu bisa dipahami. Alhamdulillah jelas. Baik, terima kasih Pak Yusron tanggapannya. Nah, kita lanjut ya Bapak Ibu. Baik, terus. Setelah Bapak Ibu mampu menentukan ruang lingkupnya tadi, kemudian jenis produk, list produk-produk yang dihasilkan, kemudian Bapak Ibu tentukan resiko ketidakhalalannya. Nah, saat ini saatnya kita menyusun manual SJPH-nya, di mana manual SJPH ini adalah dokumen perencanaan yang menggambarkan cara perusahaan untuk memenuhi kriteria SJPH sesuai dengan ruang lingkup perusahaan. Nah, ada berapa kriteria SJPH kemarin Bapak dan Ibu? Pak Ahmad Faisal. Pak Ahmad Faisal, ada berapa kriteria SJPH kemarin Pak Ahmad? Ya, ada 5 ya Bapak dan Ibu kemarin. Nah, jadi Bapak Ibu nanti merencanakan dan juga memenuhi terkait kriteria SJPH ini. Ada 5 kriteria SJPH-nya, yaitu pertama komitmen dan tanggung jawab, kemudian bahan, proses, produk, dan juga pemantauan dan evaluasinya terhadap apa yang sudah Bapak Ibu lakukan dan kerjakan. Kemudian di dalam manual SJPH ini nanti tertuang terkait prosedur-prosedur, dan juga instruksi kerja. Di mana prosedur itu adalah dokumen yang menggambarkan langkah-langkah sistematis untuk melakukan suatu proses atau
aktivitas tertentu dalam penerapan sesuai persyaratan SJPH. Kemudian untuk instruksi kerja adalah dokumen yang lebih rinci yang menjelaskan cara melakukan tugas atau aktivitas tertentu secara lebih spesifik dan teknis. Nah, saya yakin nih Bapak Ibu seharusnya sudah ada ya prosedur baku terkait tata cara atau pengadaan bahan misalnya yang sederhananya di SPPG Bapak dan Ibu. Kemudian bagaimana cara penerimaan bahan itu sendiri. Nah, itu saya yakin ada. Kalaupun Bapak Ibu belum ada, nah mulai rancang, mulai disusun untuk prosedurnya itu gitu ya. Jadi nanti memudahkan ketika Bapak Ibu melakukan dengan dokumen-dokumen ini gitu ya. Kemudian dokumen-dokumen yang telah dibuat, realisasi dan bagaimana bukti implementasi pelaksanaannya. Nah, di sini contoh dari manual SJPH ini covernya seperti ini Bapak Ibu. Kemudian ini halaman untuk Bapak Ibu bisa mendownload template-template manual SJPH yang terkait dengan usaha Bapak Ibu di halaman bpjph.halal.go.id. Nah, selanjutnya di dalam manual SJPH ini nanti itu berisi ada cover, daftar isi, identitas perusahaan, kemudian ada kebijakan halal, prosedur perusahaan dalam menentukan kriteria SJPH ini. Nah, di sini ada 5 kriteria SJPH-nya mencakup ya Bapak Ibu dan juga mencakup prosedur-prosedurnya, prosedur baku atau prosedur internal perusahaan atau SPPG Ibu Bapak, mungkin sesuai dengan apa namanya arahan dari SPPI-nya gitu ya. Kemudian ada lampiran-lampiran yang berisi dokumen proses sosialisasi kebijakan halal, surat penetapan tim manajemen halal, kemudian ada matriks bahan versus produk dan juga fasilitas produksinya, kemudian ada daftar-daftar bahan yang digunakan, kemudian juga ada formulir-formulir, bisa terkait formulir penerimaan, formulir penyimpanan, pendistribusian, penjualan, denah atau tempat produksi, diagram alir proses produksi, audit internal, manajemen manajemen review gitu ya. Kemudian ada formulir lainnya. Nah, untuk manual SJPH ini Bapak Ibu ada 2 format. Ada format bebas dan juga format template dari BPJPH. Tapi di dalam pelatihan di dalam pelatihan UMK SPPG ini kita menggunakan format template BPJPH saja dulu Bapak Ibu ya supaya seragam dan memudahkan. Jadi format template BPJPH ini Bapak Ibu nanti bisa dapatkan ketika Bapak Ibu sudah mengisi aplikasi Si Halal dengan apa namanya dengan lengkap. Nah, kemudian nanti akan ada menu untuk download manual SJPH-nya. Nah, nanti kita akan mendapatkan format template BPJPH ini gitu ya. Manual SJPH ini Bapak Ibu simpan dan Bapak Ibu buka-buka kembali sebagai panduan atau acuan dalam penerapan SJPH dan penyusunan dokumen SJPH. Jadi ketika SPPG-nya atau industri Bapak Ibu sudah punya sertifikat halal, nah mohon manual SJPH-nya ini selalu dicek, diperbaharui, direvisi jika memang ada perubahan gitu ya. Bukan cuman ketika mau audit atau mau disertifikasi halal saja SJPH ini dibuka dan disusun. Tapi ketika sudah mendapatkan sertifikat halal itu, mohon dibuka dan juga dilihat apakah ada revisi atau tidak terkait dari penerapan kriteria SJPH itu. Karena Bapak Ibu harus melakukan pemantauan dan evaluasi gitu ya. Nah, untuk penyusunan manual SJPH, tahapannya itu ada 5. Yang pertama, tentukan tadi ruang lingkup pelaku usahanya. Bapak Ibu identifikasi dulu produk-produk yang dihasilkan. Setelah itu Bapak Ibu daftarkan list-list fasilitas produksinya. Pabrik atau lokasi produksinya ada di mana alamatnya. Kemudian sumber daya manusianya juga di apa namanya ya, diidentifikasi mereka itu, oh personil A itu dia itu lebih teliti atau lebih punya
apa namanya ya, backgroundnya dari apa nih, dari gizi. Oh, dia bisa jadi misalnya eh ah, misalnya aslab ya Bapak Ibu ya, asisten lapangan, atau ternyata dia yang merencanakan, menyusun mulai dari perencanaan menu hingga dengan produk itu dihasilkan, dan dia bisa menjadi kepala dari pengawasan gitu, misalnya seperti itu. Oh, ternyata dia ini orang akuntan. Oh, dia bisa nih di bagian pengadaan bahan atau barang.